teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat pertama sampai ketiga. Kita memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing bagi kita semua pada minggu pagi ini yang terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Pimpinannya
Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala cinta kasih dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari dan di sepanjang hidup kami tanpa henti. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau selalu mencukupkan kami, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan keluarga, serta hubungan yang baik dengan sesama kami manusia, maupun dengan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih telah mengingat kami, walaupun terkadang kami berbuat salah dan dosa. Kepada Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah hukum Allah bagi kita semua yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati, di dalam saat teduh.
Bersama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bagi kita yang mengimani sebagai anak Tuhan, kita tidak dibuangnya, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang terdapat dalam Kolose pasal pertama ayat 13 sampai 14. Demikian berita anugerah pengampunan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yesus, aman keluar.
jemaat, kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 113. Jemaat diundang untuk berdiri. Mazmur pasal 113, kita akan membacanya secara responsoria. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. kemuliaannya mengatasi langit, Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah. sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kidung Jemaat 48. Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu kedua sesudah Pentakosta kita memiliki dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat keempat sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Satu Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Bila kita sudah menemukan, biarlah dalam kondisi terbuka dan kita mohon kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita melalui doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang mengenal dan kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah terangkat ke surga. Dan Allah yang sama itu tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Secara khusus ya Allah, di minggu kedua sesudah Pentakosta, kami mengimani curahan dan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat dan berbangsa. Dan kami pun rindu ya Allah untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang Tuhan pakai menjadi pemimpin yang bijak dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Untuk itu pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasan dan juga hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman, baik yang secara onsite maupun yang secara online. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya,
engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita, kita tetap bersekutu, dan utamanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Apalagi dalam kehidupan berjemaat, khususnya di GKP Jati Asih, ini menjadi fase atau tahap pertama di mana secara bijak, secara protokol kesehatan tentunya beribadah secara onsite, dan kita membagi dalam 2 tahap. Saat ini usia lansia, dan minggu yang akan datang merupakan usia yang produktif. Dalam kerangka itu kita juga kembali juga di minggu kedua sesudah Pentakosta memiliki tema, yakni pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Ada satu kisah di mana ada seorang profesor dan seorang tukang perahu. Dikisahkan profesor tersebut sedang memiliki satu riset atau penelitian di dalam satu hutan. Hutan tersebut begitu jauh dipisahkan oleh lautan. Dikisahkan profesor itu menggunakan jasa, pada zaman itu tentunya masih tradisional, dengan perahu yang tidak memiliki motor, mesin, dalam arti tidak memiliki mesin. Dia menaiki perahu tersebut seorang diri,
Dan kemudian ada percakapan antara si profesor dan si tukang perahu. Pada saat itu profesor dalam perjalanan bertanya, "Pak, kalau Bapak pernah tidak belajar ilmu geologi?" Kata si tukang perahu, "Saya tidak pernah belajar geologi. Saya tidak pernah mengenyam pendidikan geologi." Kemudian sang profesor tersebut langsung memotong percakapan. "Oh, berarti Bapak kehilangan 30% pendidikan, 30% kemampuan, dan 30% kebijaksanaan." "Oh, masa sih Pak?" kata si tukang perahu. Kemudian dalam gumaman dan sambil dia melakukan mendayung di aliran air laut pada saat itu, sang profesor pun bertanya untuk yang kedua kalinya, "Wahai tukang perahu, apakah engkau mengetahui ilmu mengenai botani, ilmu mengenai tanaman-tanaman?" "Wah, maaf Tuan, aku tidak pernah mempelajari ilmu mengenai botani." "Aduh," kata profesornya, "kamu kehilangan 30% kemampuan mengenai botani." "Aduh, apa sih Pak, aku mah apa," misalkan seperti itu. Dengan nada yang rendah dan mungkin sedikit cuek sambil mendayung perahu tersebut. Karena sibuk si tukang perahu tersebut, profesor bertanya kembali. Pertanyaan yang ketiga ialah, "Hai kamu, si tukang perahu, apakah kamu sebagai tukang perahu belajar ilmu geografi?" "Waduh," kata si tukang perahu, "saya tidak pernah belajar Pak, Profesor," kata si tukang perahu. "Aduh, kamu sudah kehilangan 30% ilmu di dalam kehidupanmu, baik tentang geografi, tentang botani, apalagi tentang geologi juga." Kalau kita saat ini melakukan kalkulasi atau perhitungan, maka didapati 90% profesor tersebut sedang menghina si tukang perahu. Dalam percakapan tersebut, singkat cerita, terjadi badai, terjadi angin yang begitu besar sehingga kapal terombang-ambing dan terbalik. Saat itu di tengah angin dan badai tentunya profesor langsung berpegangan kepada kayu atau perahu yang ia sedang tumpangi dan terbalik. Dan tiba-tiba si nelayan atau si tukang perahu itu bertanya, "Maaf Pak Profesor, apakah Bapak tidak pernah belajar berenang?" Sambil dia memeluk kayu, sambil dia ketakutan dan gemetar, tentunya sedang kedinginan, si profesor menjawab, "Aku tidak pernah belajar berenang." Saat itu juga si tukang perahu langsung berkata, "Anda kehilangan 100% ilmu dan saat ini Anda pun menjadi tidak selamat dan bahkan mati." Dalam ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak baik secara onsite maupun secara online mungkin pernah mendengar atau membacanya, kita kembali diajak untuk melihat secara bijak orang lain maupun menyikapi, merespon, dan utamanya tetap menjadi berkat bagi sesama. Tidak seperti seorang profesor yang kemudian melakukan judgement, melakukan penghakiman, bahkan dia melakukan perhitungan atau kalkulasi 30%, 30%, 30% hingga 90%. Padahal di saat yang bersama, walaupun si tukang perahu hanya memiliki 10% kemampuan untuk ilmu berenang, dia
selamat. Dalam hal ini ada hal yang kita sama-sama pelajari mengenai kebijaksanaan, mengenai wisdom, mengenai akal kita untuk benar-benar menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, mungkin seperti seorang profesor, dan pada akhirnya menyebabkan dia tidak bisa hidup. Kita pun dalam minggu kedua sesudah Pentakosta mendasari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat ke-4 sampai ayat ke-11. Dalam bacaan kita dikisahkan ada seorang hakim bernama Samuel, dan kita melihat dalam tema minggu kedua sesudah Pentakosta pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Kita mengawali dengan ayat ke-7. 1 Samuel pasal 8 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Supaya jangan aku, ada huruf kapital, aku menjadi raja atas mereka. Nah, ada kata aku menjadi raja, di mana dalam bahasa Ibraninya berbicara as their king, menjadi raja. Kalau terjemahan LAI itu Ibraninya memiliki arti mimelok yang memiliki arti untuk memerintah dan memberi nasihat. Saat itu penulis bacaan firman Tuhan kita 1 Samuel pasal 8 ayat ke-7, raja dalam konteks orang Ibrani ialah orang yang memerintah dan menasehati. Tuhan berfirman kepada Samuel, kalau kita resap atau dalam menggunakan terjemahan Ibraninya, bukan dalam 1 Samuel pasal 8 ayat ke-7, supaya jangan aku menjadi penasehat, menjadi pemberi nasihat dan memerintah seperti itu. Jadi Tuhan bukan secara person ataupun pribadi yang kemudian memiliki power, memiliki kekuasaan. Tentu dia memang Tuhan yang memiliki kekuasaan, tapi dalam bacaan dia tetap menjadi pribadi yang mau memberi nasihat, bukan pribadi yang mendikte atau sebagai diktator yang pada saat ini kita kenal. Artinya, kalau Tuhan dan kita imani, rindu kita setia, rindu memiliki hidup yang bijaksana, Tuhan tidak memerintah. Tuhan menganjurkan, akan tetapi dalam kehendak bebas, dalam free will kita menolak, kita marah, kita nggak mau disuruh-suruh oleh Tuhan. Padahal dalam bacaan kita pada minggu kedua sudah Pentakosta, Tuhan tidak memerintah sebagai seorang raja. Dia hanya sebagai sahabat yang memberi nasihat. Dia Allah yang berkuasa itu memberikan ajakan untuk tetap setia. Kenapa ada kalimat itu? Kenapa ada as their king dalam bacaan kita dalam 1 Samuel pasal 8 ayat ke-7? Karena pada saat itu orang-orang Israel, konteks perjanjian lama, Samuel sebagai tokoh atau seorang hakim sudah mulai dipandang sebelah mata oleh orang Israel pada saat itu. Mengapa demikian? Mengapa Samuel dipandang sebelah mata padahal dia seorang hakim, padahal saat itu dia sebagai leader yang didengarkan baik secara politis maupun secara rohani? Karena kita lihat dalam ayat kelima 1 Samuel pasal 8 ayat kelima, dan berkatalah kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Tidak hidup seperti engkau. Orang-orang Israel pada zaman itu protes,
Saya enggak, atau sebagai orang Israel, kami tidak mau mendengarkan nasihat dari kamu, wahai hakim misalkan, wahai Samuel misalkan. Kamu kok bisa nasihati kami sementara kamu tidak bisa nasihati anak-anakmu. Saat itu orang-orang Israel tidak mau dipimpin, tidak mau diberi nasihat oleh Samuel yang pada saat itu menjadi perpanjangan tangan atau lidah dari Allah untuk memberi nasihat. Tadi Esder King yang dalam bacaan kita 1 Samuel pasal 8 ayat ke-7 memberi nasihat, mereka tolak, yakni Samuel, karena anak-anak Samuel dalam bacaan kita di ayat ke-5 mereka tidak sama hidupnya dengan Samuel. Pada saat itu benar-benar sedih Samuel, karena mereka bukan melihat dari firman Tuhan, tetapi melihat dari casingnya, melihat dari fisiknya seorang bernama Samuel. Mereka, orang-orang Israel pada zaman itu tidak memiliki kebijaksanaan. Mereka sedih, mereka marah. Kok bisa-bisanya sih nasihati kami, anakmu saja tidak bisa dinasehati. Nah, kita lihat inilah pergolakan seorang bernama Samuel. Harusnya dia egosentris. Harusnya habis aku nih anak-anakku, gak boleh ada raja. Saat itu konsepnya teokrasi atau dari pemimpinan Tuhan itu estafet atau bergantian dari seorang ayah ke anak, dari anak kepada cucu, dan selanjutnya itu ada garis keturunannya sebagai seorang hakim atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saat itu ada masalah juga yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Ada serangan orang-orang Filistin dan juga serangan dari orang-orang Amon. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat pribadinya Samuel yang bagi pemandangan mereka sebagai manusia, wah, konsep sebagai seorang orang tua atau parentship-nya tidak begitu bagus. Anaknya kok nggak sama sih seperti Samuel, anaknya kok tetap hidup berdosa, tidak seperti Samuel. Mereka hanya fokus kepada hal tersebut, padahal ada masalah yang lebih besar, padahal ada orang Filistin, padahal ada orang Amon yang lebih bahaya daripada fokus kepada anak-anak Samuel. Ini kategori pada saat itu ketidakbijak orang-orang Israel pada saat itu. Pertanyaannya sekali lagi, apalagi di minggu pertama kali kita beribadah adalah orang-orang lansia, orang-orang tua. Misalkan ada yang protes seperti itu, sebagai opa, sebagai oma, sebagai opung, boru maupun opung doli, pasti secara pribadi marah. Pasti secara pribadi gak seneng dong, apa urusannya kamu ngurusin anakku. Misalkan kalau kita baca dalam bacaan tadi 1 Samuel pasal 8 ayat ke-5, bisa kita sebagai Samuel pribadi orang tua yang saat ini secara onsite. Loh, kalau anak-anakku ini urusan aku dong, kenapa kamu ikut campuri? Ini kalau dilakukan oleh seorang bernama Samuel, disitulah ketidakbijaksanaan Samuel sebagai hakim, sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi kembali lagi, orang Israel melihatnya tidak bijak. Mereka melihat hanya fisik, mereka hanya melihat casing dari seorang bernama Samuel yang anaknya tidak sama dengannya. Ini kita pertama lihat, Samuel bisa marah. Samuel bisa saja kecewa kepada orang-orang Israel pada saat itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh seorang bernama Samuel, dikatakan bahwa Samuel itu berdoa. Samuel itu mencari Tuhan. Maka dikatakan di ayat ke-8, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku. Ini ada dialog antara Allah dengan Samuel. Samuel tadi bisa saja marah, tapi dia dengarkan juga apa yang menjadi firman Tuhan. Pada saat itu
orang Israel lebih meminta seorang raja. Padahal ada orang Filistin, padahal ada orang Amon yang akan menyerang mereka. Tapi mereka tetap nggak mau meminta Allah yang memimpin mereka. Saya tidak tahu apa yang sedang menyerang Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah secara kesehatan, apakah secara finansial ataupun kesukacitaan. Bayangkan seperti orang Israel. Ada orang Filistin, ada orang-orang Amon yang mengancam mereka. Mereka lebih suka mengandalkan kemampuan sendiri ketimbang mengandalkan pimpinan dan bimbingan dari Tuhan. Kembali di minggu kedua sesudah Pentakosta, Allah yang sudah dan selalu mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita sebagai orang tua yang hadir secara onsite pada saat ini maupun usia produktif secara online. Arahkanlah hati dan pikiran kita secara bijak kepada Tuhan. Menjadi seorang pemimpin tidak harus, kalaupun menjadi seorang yang berada dalam satu kelembagaan, dalam satu organisasi, tetapi paling utama kita diajak untuk dapat memimpin diri kita sendiri, baik secara pikiran, secara perkataan juga. Seperti orang-orang Israel, kita tidak seperti itu, melihat kekurangan orang lain, padahal dengan kuasa Roh Kudus kita melihat kelebihan orang tersebut. Seperti pergumulan yang dihadapi oleh Samuel, yang dilihat hanya anaknya, bukan pelayanan dari Samuel sebagai seorang hakim. Samuel benar-benar sedih, Samuel benar kecewa. Tetapi kita belajar tidak kepada orang Israel, tetapi belajarlah kepada Samuel yang harusnya bisa marah, tetapi dia mencari Tuhan, tetapi dia tetap mau mendengarkan Tuhan yang sedang membentuk, yang sedang membimbing bangsa Israel pada saat itu. Dalam kebijaksanaannya Samuel ini Tuhan memakai secara luar biasa. Melalui Samuel ada raja pertama orang-orang Israel pada saat itu. Mulai dari Saul, mulai dari Isobet, mulai dari Daud, bahkan Salomo kemudian. Pertama kali dari seorang bernama Samuel yang dalam konsep kita pada saat ini meneguhkan seorang bernama Saul pada tahun 1051 hingga 1011. Pelayanan atau karya seorang bernama Saul dari tangan Samuel yang pribadinya harusnya sakit hati. Harusnya kan anakku nih yang menjadi pemimpin, yang menjadi yang memberi nasihat tadi seperti dalam bahasa Ibrani Esder King, memberi nasihat, memberi perintah itu anak-anakku kata Samuel. Tapi tidak, Tuhan mau melalui tanganku ada orang yang kemudian memimpin bangsa tersebut. Kita pun demikian dalam berbagai kecewaan, dalam berbagai kesedihan. Carilah Tuhan seperti Samuel. Carilah Tuhan yang sudah hadir melalui kuasa Roh Kudus di minggu kedua sudah Pentakosta. Sekali lagi tidak mudah. Tapi jika kita dan sudah menyerahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memakai secara luar biasa. Dari seorang yang sakit hati bernama Samuel itu ada seorang raja bernama Saul. Dari tangan Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saya tidak tahu ada raja-raja yang mana, ada pemimpin-pemimpin mana yang Bapak Ibu bisa hadirkan, bisa dalam konsep produksi cetak seperti seorang Samuel, pribadi yang sakit hati, pribadi yang kecewa, tapi dia dengan bijaksana menjadi pemimpin yang memimpin dengan kebijaksanaan. Samuel
dipakai Allah secara luar biasa. Dia menjadi hakim terakhir dan kemudian ada raja dari tangan Samuel. Kiranya kita pun secara pribadi sebagai orang tua yang onsite pada saat ini maupun usia produktif di online, tetap carilah Tuhan, bukan keegoisitasan kita, bukan kekecewaan kita. Selamat menemukan Tuhan, dan lihatlah Tuhan rindu memakai kita secara luar biasa seperti seorang yang bernama Samuel. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita dari segala gereja dan abad dan tempat dengan mengaku kita percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, kepada kita semua diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kantong persembahan diedarkan, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan terdiri dari 2 kantung, dan sambil kita memberikan persembahan, kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 289.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita, sebab dengan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai suatu persekutuan yang beribadah kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mengalami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa, untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu, agar berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sejenak kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Bidang peribadatan dalam kebaktian umum Minggu 6 Juni 2021, kita telah dilayani dalam ibadah Minggu pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, oleh para penatua, dan juga segenap tim peribadatan dan tim multimedia. Terima kasih atas pelayanan pada pagi hari ini kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebaktian kategorial, kebaktian kaum perempuan, kebaktian rumah tangga, kebaktian pemuda remaja akan dilakukan secara onsite dan bertempat di gedung gereja. Untuk kelas katekisasi CD angkatan September 2021, katekisasi akan dilaksanakan secara tatap muka atau onsite pada hari Minggu 6 Juni 2021, pengajar Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, dan bertempat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Untuk bidang keesaan dan kesaksian, kami mendukung di dalam doa bagi yang sakit dan bagi yang pemulihan, yaitu Bapak Makmur Sianturi, Bapak Panal Manurung, Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, dan Ibu Emi Suratmi Mailuhu. Untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, yaitu Ibu Emi Suratmi, Bapak James Napitupulu, Ananda Naomi Selina Baban, dan Ananda Abraham Junius Siagian. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun terambil dari Amsal pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jati Asih. Dan Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukurnya dalam ibadah melalui transfer kepada rekening bendahara jemaat, melalui bank BCA, dan ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara jemaat. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dan berdasarkan hasil survei jemaat untuk pelaksanaan ibadah tatap muka, yakni onsite di gereja, Majelis Jemaat GKP Jati Asih juga telah menetapkan bahwa pelaksanaan ibadah umum Minggu secara tatap muka akan dilaksanakan di bulan Juni 2021. Dan sesuai polling survei yang sudah disampaikan ke jemaat bahwa ibadah tatap muka di gereja akan dibagi dalam 2 sesi, yakni kelompok usia, maka jadwal ibadah ditentukan sebagai berikut. Untuk lansia minggu pertama dan minggu ketiga, dan untuk usia produktif pada minggu kedua dan minggu keempat. Informasi pelaksanaan ibadah umum Minggu secara tatap muka onsite untuk bulan berikutnya akan diinformasikan kemudian dalam warta jemaat, sambil melihat hasil evaluasi pelaksanaan ibadah di bulan Juni, serta situasi dan kondisi yang berkembang di area Jati Asih. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan 1 unit headphone monitoring kepada tim multimedia yaitu MIK GKP Jati Asih guna menunjang kegiatan pelayanan ibadah yang ada di GKP Jati Asih. Atas dukungannya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ruang informasi, pelayanan sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 13 Juni 2021
dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Adapun anak-anak yang akan dibaptis yakni Krishna Luhut Sihar Napitupulu, keluarga Bapak Richard Perlindungan Napitupulu. Yakni yang kedua Jacob Etnan Gamaliel Tampu Bolon, keluarga dari Bapak Robi Christian Tampu Bolon, dan Julian Parsolian Simanjuntak, Julius Parsauran Simanjuntak, dari anak-anak dari keluarga Bapak Hotma Simanjuntak. Demikian warta yang dapat kami sampaikan pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara sekalian dan yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa secara pribadi, berjemaat, berbangsa dan bernegara, dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah menderita, mati, dan Allah yang sudah bangkit. Kami percaya ya Allah, sekalipun Engkau sudah terangkat ke surga ya Allah, Tuhan tetap ada bersama-sama kami melalui perantara kuasa Roh Kudus, sehingga kami pribadi lepas pribadi Tuhan mampukan di minggu kedua sudah Pentakosta dan minggu-minggu yang akan datang dapat menjadi pemimpin yang memimpin dengan bijaksana. Kami belajar ya Allah seperti Samuel yang dimampukan oleh Tuhan menghadapi berbagai hal yang menghadirkan kekecewaan karena ia tidak dapat menjadi pemimpin ataupun anak-anaknya kemudian menjadi hakim. Namun melalui kebijaksanaan Samuel yang membawa ke tangan Tuhan, Tuhan memakainya untuk kemudian hadirnya raja-raja bangsa Israel. Dan kami juga Tuhan sebagai pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, dan orang tua ya Allah, Tuhan tahu dan dengarkan apa yang menjadi kekecewaan kami, apa yang menjadi kesedihan kami. Kami tahu kami tidak sendirian. Mungkin kami seperti Samuel, namun kami percaya Tuhan yang sama ialah Tuhan yang tidak pernah lepas tangan dan menghadirkan berkat, utamanya melalui kekecewaan, melalui kesedihan, melalui pergumulan, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan seperti Samuel yang dipakai untuk menghadirkan raja-raja bangsa Israel pada perjanjian lama. Kami juga berdoa ya Allah pribadi lepas pribadi, baik kami yang sedang dalam kondisi sakit, kami berdoa untuk Bapak Makmur Sianturi, untuk Bapak Panalha Manurung, Ibu Temstiana Tampu Bolon. Tuhan jamah melalui obat-obatan, melalui istirahat, perhatian keluarga, dan doa. Kami pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah dan hadirkan pemulihan dan bahkan bisa bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa bagi pribadi lepas pribadi yang dalam proses pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi. Tuhan berkati juga ya Allah iman pengharapan kepada Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan yang mampu menjamah baik tubuh maupun iman kepada Tuhan yang memberikan penyembuhan. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia baik kepada Ibu Emi Suratmi dan Bapak James Napitupulu, Ananda Naomi Seli Nababan, Ananda Abraham Junius Siagian. Tuhan, kami mengimani Tuhan tidak saja menambahkan usia, Tuhan menghadirkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga dalam kehidupan GKP Jati Asih, yakni untuk keluarga Bapak Heronimus N. Uniputi dan keluarga Bapak Hotman S. Simanjuntak.
Tuhan berkati baik sebagai suami, istri dan anak-anak dan keluarga besar. Hadirkan berkat di tengah-tengah mereka dan pakai mereka menjadi berkat. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur di tengah-tengah keterbatasan. Kami mau terus melihat Allah yang tidak terbatas. Kami bersyukur ya Allah, baik melalui hasil voting kepada jemaat, kami mengucap syukur dapat beribadah dan berjumpa secara tatap muka. Kiranya kami baik sebagai penatua, sebagai komisi dan jemaat, Tuhan berkati untuk tetap setia mematuhi protokol kesehatan dan utamanya membatasi penyebaran. Di saat yang bersamaan kami juga berdoa untuk tidak terjadinya klaster baru, baik di lingkup gereja maupun di tengah-tengah keluarga kami. Allah yang Maha Baik, untuk tidak kami kemudian kembali bergumul, untuk tidak kemudian kami kecewa ya Allah. Kami berdoa Tuhan tetap memakai dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur atas pribadi lepas pribadi yang turut serta dalam pelayanan pada hari Minggu. Ya Allah, minggu kedua sudah Pentakosta. Kami juga mendukung dalam doa untuk kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati baik kepada Saudari Agustin Mailuhu, untuk Ibu Eva Loide Sirait, Ibu Jeffrina Napitupulu. Kami juga berdoa untuk Saudari Erika, untuk Saudari Lydia, Saudara Santo, dan untuk pribadi lepas pribadinya yang melayani Allah, baik Ibu Rita. Dan kami juga tetap berdoa dalam konteks jemaat untuk pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK dan unit TK di dalamnya. Allah Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Dan kami ya Allah mau Tuhan tetap berkati semangat berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan di GKP Jati Asih. Kami berdoa ya Allah yang hadir dan mendengarkan juga apa yang menjadi pokok doa kami pribadi lepas pribadi. Di saat yang bersamaan kami juga rindu berdoa untuk kehidupan dalam lingkup sinodal GKP. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi di dalamnya. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk pengadaan vaksin dan utamanya adalah dijauhkan dari bencana alam Indonesia dan khususnya Jati Asih dari banjir dan lain sebagainya. Kami mohon Allah setia itu hadir dan memberkati kami lagi dan lagi. Ya Allah, kami tahu untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417. Serahkanlah pada Tuhan. Tuhan seluruh
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, bahwa Tuhanmu mengalihkan yang paling susah menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Seperti halnya Samuel pribadi yang Tuhan pakai menjadi hakim, dan Tuhan alihkan kekecewaannya menjadi seorang yang meneguhkan hadirnya seorang raja di bangsa Israel. Untuk itu kita percaya kekecewaan kita dialihkan Tuhan dengan penuh sukacita. Maka arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.